Halo halo hai, kabar baik guys, informasi kali ini tentang proyek Ibu Kota Nusantara dan investasi yang luar biasa. Mari kita simak bersama guys. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota negara IKN harus ditanggapi dengan optimistis. Ia pun menyebut Indonesia seharusnya tidak grogi dengan dana dan pembangunan IKN yang mencapai 460 triliun. Negara Indonesia sebesar ini, jangan sampai kita pesimis dong. Membangun kurang lebih kalau sekarang sekitar 29 miliar dolar, masa harus grogi? Kira-kira kan kalau dirupiahkan 460 triliun, ujar Presiden Jokowi dalam pembukaan Siwewo Forum 2022. Ia pun membandingkan dana dan pembangunan IKN dengan penanganan COVID yang mencapai 1.700 triliun, bandingkan saja, ujarnya. Sekali lagi Presiden Jokowi mengatakan, kemarin kita bangsa Indonesia untuk biaya COVID 1.700 triliun juga nggak terasa, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan minat investasi ke IKN mengalami kelebihan permintaan atau oversubscriber hingga 25 kali lipat, khususnya di kawasan inti pusat ibu kota Nusantara. Saya sempat berpikir ingin mengundang 30 investor lagi yang berpotensi menanamkan modal di IKN pada Oktober lalu, cerita Bapak Jokowi, namun hal itu dibatalkan karena investasi di kawasan inti sudah melebihi kapasitas, bayangkan melebihi kapasitas, ujarnya. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam, belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pelt. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti
menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Hmm. 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Ini baru menyiapkan lagi kawasan daerah penghubung ibu kota Nusantara berikutnya. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu akan saya undang lagi untuk mengikuti dan mendukung IKN, ujarnya. Sementara itu, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono juga mengklaim jumlah investor yang ingin ikut serta dalam membangun ibu kota baru memang benar adanya membludak. Ia mengatakan sebelum pemerintah melakukan market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti pusat IKN, minat investor sudah mencapai 25 kali lipat dari apa yang disediakan pemerintah di kawasan tersebut. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemerintah melakukan market sounding, minat itu melonjak menjadi 39 kali lipat. Sungguh apresiasi yang luar biasa, makanya kita harus tetap optimis bahwa kita bangsa besar. Jangan takut, ujarnya dalam wawancara. Oke guys, kita patut berbangga dengan kemajuan pembangunan proyek ibu kota baru. Terima kasih banyak atas atensi Anda yang juga membantu akun YouTube Kang Syam.